Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk tutorial pengantar ilmu farmasi dan etika di pertemuan ketiga ya, mengenai jenis obat dan juga perkembangannya. Nah, kita harus kenal terlebih dahulu, obat itu adalah semua bahan, baik itu bahannya secara tunggal ataupun yang sudah berupa campuran ya, beberapa jenis bahan yang dicampur gitu, lalu dipergunakannya untuk menentukan diagnosis, untuk mencegah penyakit atau mengurangi gejala atau juga menghilangkan penyakit atau menyembuhkan penyakit ataupun gejala penyakit kan. Lalu di sini juga untuk luka ataupun kelainan badania atau rohaniah gitu ya, kejiwaan ya, pada manusia ataupun hewan, termasuk juga memperelok tubuh atau bagian tubuh ya, itu juga termasuk dalam obat. Nah, selanjutnya kita kenal beberapa istilah jenis obat. Yang pertama ada obat baru. Kalau obat baru itu artinya obat yang memang berisi zat, baik itu berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, seperti pembentuk, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal. Jadi kata kuncinya untuk obat baru itu adalah yaitu yang belum dikenal. Nah, sehingga memang tidak diketahui khasiat dan juga kegunaannya ya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dia itu merupakan pengisi ataupun pelarut gitu kan, tapi dia belum dikenal atau belum diketahui, tidak diketahui khasiatnya untuk apa, kegunaannya untuk apa, obat itu disebut dengan obat baru. Nah, kemudian selanjutnya yaitu obat esensial. Kalau obat esensial itu adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, yang memang tercantum dalam DON atau Daftar Obat Esensial Nasional yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Contohnya yaitu antibiotik. Nah, kalau obat esensial, ini yang perlu kalian garis bawahi atau kalian ingat, yaitu dia adalah obat yang paling banyak dibutuhkan. Jadi kalau ada kata kunci obat yang paling banyak dibutuhkan, itu artinya obat esensial. Contohnya antibiotik gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu obat generik. Kalau obat generik itu artinya obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Contohnya ada paracetamol. Nah, jadi untuk obat generik itu ada yang namanya obat generik yang seperti ini. Nah, jadi dia itu nama zat aktifnya itu tercantum dalam kemasannya. Hanya itu yang tercantum dalam kemasan namanya. Jadi zat aktifnya memang namanya paracetamol di Farmakope Indonesia, dan yang dicantumkan di kemasan pun dia hanya paracetamol. Nah, berarti artinya dia termasuk obat generik gitu ya. Nah, beda lagi kalau namanya obat generik dagang. Kalau obat generik dagang atau yang bermerek itu artinya dia contohnya yang ini, seperti Sanmol. Jadi di kemasan itu dia ada nama zat aktifnya atau nama resmi yang ada di Farmakope, paracetamolnya dia ada, tapi dia juga punya nama lain, nama merek dari industri farmasinya atau dari pabriknya. Nah, nama merek dari pabriknya itu Sanmol. Nah, itu berarti artinya dia obat generik bermerek gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kosmetik. Kalau kosmetik itu adanya di bagian luar tubuh atau di gigi, itu juga termasuk ya, pasta gigi juga masuk kosmetik, mukosa mulut misalnya kayak obat kumur gitu ya. Lalu juga yang fungsinya itu untuk membersihkan, mewangikan ataupun mengubah penampilan. Nah, jadi kalau ada kata kunci seperti membersihkan, mengubah penampilan, itu berarti artinya kosmetik ya. Oke, next selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada kata obat jadi. Kalau obat jadi itu obat dalam keadaan murni ataupun campuran, yang yaitu bisa bentuknya mau salep, mau cairan, mau suppositoria ya, mau kapsul dan bentuk sediaan lainnya gitu kan, yang memang sesuai dengan Farmakope yang ditetapkan pemerintah. Jadi produk jadi obat itu memang produk obatnya itu sudah mengalami seluruh tahap proses pembuatan. Jadi dia sudah melewati tahap obat setengah jadi, produk antara, produk ruahan, itu sudah melewati semuanya dan sudah siap dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Itu disebut dengan obat jadi. Nah, itu ya. Nah, lalu jadi kata kuncinya itu apa untuk obat jadi? Obat jadi itu dia punya kata kunci yaitu ya ini. Ya, jadi dia itu sudah mengalami seluruh tahap proses pembuatan. Lalu kalau produk ruahan obat itu adalah bahan obat yang telah selesai diolah dan hanya memerlukan pengemasan untuk menjadi produk setengah jadi. Nah, jadi untuk jadi produk ruahan itu artinya dia sudah
sudah diolah, sudah dibuat ya. Sudah dibuat, tinggal dikemas aja. Misalnya hasil pencetakan tablet, dia udah berbentuk tablet, sudah berbentuk kapsul, sudah berbentuk suppositoria, tinggal kita beri kemasan. Nah, itu namanya produk ruahan obat ya. Jadi ini istilahnya adalah, atau kata kuncinya adalah hanya memerlukan pengemasan ya. Selanjutnya yaitu produk antara obat. Kalau antara obat artinya setiap campuran bahan obat yang masih memerlukan satu atau lebih tahapan pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan obat. Jadi produk antara ini contohnya ada hasil granulasi. Nah, kalau misalnya kita sudah membuat granul dari proses granulasi, lalu kita akan memerlukan beberapa tahapan lagi, entah itu satu tahapan atau lebih tahapan lagi yang perlu diolah lebih lanjut sehingga dia menjadi produk ruahan ya. Nah, produk ruahan ini artinya dia sudah menjadi bentuk sediaannya, apa mau tablet, mau kapsul, atau mau pil dan lain-lain gitu kan. Nah, baru itu namanya produk antar obat. Jadi dia masih memerlukan tahapan pengolahan lebih lanjut ya. Lalu produk setengah jadi itu produk yang telah dikemas primer namun belum dikemas sekunder. Jadi kalau setengah jadi itu dia primernya sudah dikemas, tinggal yang sekundernya aja. Kalau kemasan primer itu artinya apa? Kemasan primer itu artinya kemasan yang bersentuhan langsung dengan obatnya. Misalnya botol sirup. Botol sirup kan dia bersentuhan langsung dengan cairan sirupnya. Ya, itu namanya kemasan primer. Nah, kalau kemasan sekunder itu artinya kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan obatnya. Contohnya seperti dus obat itu kan, yang dari kartonnya itu, nah itu masuknya ke sekunder itu. Jadi kalau setengah jadi itu dia sudah dikemas primer, yang belum itu hanya kemasan sekundernya saja. Itu produk setengah jadi ya. Itu oke. Next, selanjutnya yaitu istilah obat lain berupa obat paten. Kalau obat paten itu dia udah berupa obat jadi sudah melewati seluruh proses pembuatan dan sudah terdaftar atas nama pembuat dan telah diberi kuasa, dan juga berarti dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya. Contohnya adalah Lyrica yang di dalamnya ada zat aktif berupa pregabalin. Ya, kalau obat paten itu artinya obat tersebut memang sudah dipatenkan oleh industri farmasi tertentu gitu kan. Sudah dipatenkan namanya ini Lyrica gitu kan, dan itu namanya memang dari perusahaannya gitu kan, bukan dari farmakope, bukan, nggak sesuai dengan zat aktifnya gitu. Dan juga sudah diberi kuasa, misalnya biasanya tuh selama 10 tahun gitu kan. Nah, kalau misalkan mau dilanjut lagi dia bisa diperpanjang lagi ya patennya. Jadi selama dia menjadi obat paten di perusahaan tertentu, maka perusahaan lain itu tidak bisa memproduksi obat yang sama seperti obat itu gitu kan. Nah, lalu obat tradisional itu obat yang didapat dari bahan alam ya. Bahan alam misalnya seperti stimulo kan yang ini nih. Nah, itu kan dari bahan alam ya, yang termasuknya fitofarmaka, jadi sudah melalui uji klinis. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan obat itu awal mulanya manusia itu hidupnya nomaden, jadi berpindah-pindah tempat ya, sehingga pada saat terjadi penyakit itu menyerang manusia, itu mereka mengira bahwa penyakit tersebut adalah kutukan dewa atau masuknya roh jahat di dalam tubuh, sehingga cara penyembuhan mereka itu dengan cara memberikan mantra-mantra, bunyi-bunyian, sangat rebahan gitu, terus juga ramuan yang diberikan itu seperti itu. Nah, kemudian orang Sumeria itu telah menggunakan tumbuhan sebagai obat itu pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya yaitu Kaisar Sengnu 2000 sebelum Masehi, berasal dari Cina. Nah, dia menemukan obat dari tumbuhan Dicroa febrifuga, yaitu obat anti malaria. Lalu pada selanjutnya pada tahun di zaman George Ebers itu kan, dia memberikan sebuah karya yaitu Papyrus Ebers yang isinya ada formula obat. Di dalamnya ada 800 resep, baik itu dari tumbuhan, hewan, dan juga mineral. Nah, selanjutnya itu bentuk sediaan dan cara pemberiannya. Bentuk sediaan dan cara pemberiannya, yang pertama itu dengan sediaan padat. Padat itu ada
pulvis di dalamnya itu serbuk tidak terbagi. Kalau pulveras itu serbuk yang terbagi. Lalu ada kapsul keras, ada kapsul lunak, ada tablet salut ya. Itu masuk ke sediaan padat. Nah, lalu ada sediaan cairnya yang berupa larutan, ada sirup, ada emulsi, ada suspensi. Nah, kemudian ada sediaan semi padat atau semi solid ya, setengah padat. Itu ada krim, ada gel, ada salep, pasta, lotion. Sediaan khususnya ada injeksi, ada ovula, suppositoria, aerosol. Kita bahas satu persatu ya. Oke, selanjutnya adalah keuntungan dari bentuk sediaan itu seperti apa. Yang pertama, bisa melindungi zat obat yang dapat rusak karena udara ataupun karena kelembaban. Nah, misalnya seperti sediaan kapsul itu kan dilindungi ya zat obatnya dari udara dan kelembaban. Lalu melindungi zat obat yang dapat rusak karena asam lambung. Nah, misalnya obat bentuk sediaan yang enterik gitu ya. Terus melindungi dari rasa pahit, asin, sepat, bau itu kurang enak. Ini kan bisa dengan cara pembuatan kapsul juga bisa menutupi, terus effervescent juga bisa menutupi gitu ya. Lalu menyediakan obat dengan kerja yang luas karena pelepasan obatnya diatur sedemikian rupa. Jadi ada beberapa obat yang perlepasannya itu diperpanjang ya. Pelepasan diperpanjang, jadi artinya dia kerjanya dalam tubuh itu lama gitu. Jadi misalkan hanya obat yang diberikan 1 kali sehari, berarti dia kerjanya 24 jam, jadi lama gitu ya. Nah, lalu dapat memberikan obat secara langsung ke dalam aliran darah atau cairan tubuh. Nah, misalnya ini seperti injeksi, itu kan dia langsung ke aliran darah kan. Nah, lalu kita lihat pertimbangan dalam pemilihan bentuk sediaan itu, kita pertimbangkan berdasarkan bioavailabilitas obatnya. Jadi berdasarkan ketersediaan hayati obat di dalam tubuh seperti apa, lalu berdasarkan kondisi penyakitnya. Nah, kondisi penyakit ini dicocoknya menggunakan bentuk sediaannya seperti apa gitu ya. Lanjut. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai serbuk atau pulvis. Tadi kan ini pulvis itu serbuk yang tidak terbagi. Artinya dia tidak bisa dibentuk, serbuknya itu harus dipakai sekali pakai itu untuk sekali gitu. Jadi nggak bisa dibagi berkali-kali gitu ya. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah serbuk gigi. Ini yang internal yang dimasukkan ke dalam tubuh. Serbuk gigi. Nah, itu juga serbuk yang memang tidak bisa dibagi gitu kan. Jadi nggak bisa dibagi untuk beberapa dosis gitu kan, hanya dalam satu kemasan. Dan bedak juga sama, itu yang eksternal dipakai di luar tubuh ya. Lalu ada pulveras. Kalau pulveras itu dia campuran yang terdiri satu atau lebih bahan obat dibuat dalam bentuk terbagi-bagi ya. Kalau ini kan terbagi tadi ya, jadi contohnya puyer ya. Kalau misalkan kita biasanya itu untuk obat-obat yang anak-anak, bayi, balita itu kan biasanya dibentuk puyer ya. Jadi tablet obatnya itu dihancurkan, digerus gitu kan pakai mortar, atau ada juga pakai blender gitu kan, dibentuk menjadi serbuk, dimasukkan ke dalam puyer. Nah, itu kan serbuk yang terbagi atau pulveras itu ya. Nah, terus kapsul. Kalau kapsul itu sediaan padat, terdiri dari obat. Kapsul itu yang mempunyai cangkangnya itu bisa keras, bisa lunak, tapi dia bisa larut dalam tubuh. Nah, cangkangnya tuh biasanya terbuat dari gelatin. Nah, biasanya itu adalah pemakainya itu internal atau oral, jadi dimasukkan dalam tubuh, itu kapsul ya. Lalu ada tablet itu sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi, jadi padat dia, pemakainya juga dalam atau oral. Contohnya di sini ya, yang ini nih, ini contoh serbuk gigi, yang ini bedak tadi ya, yang pulvis yang tidak terbagi serbuknya, ini yang beven, ini contoh dari kapsul keras, ini dari kapsul lunak nih ya, minyak ikan. Terus juga ini ada contoh dari pulvis tadi, pulveras ya, yang terbagi, serbuk terbagi. Nah, puyer ya, namanya puyer. Nah, terus yang ini contoh dari tabletnya. Jadi tablet itu ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk panjang. Oke, yang selanjutnya yaitu tablet salut gula. Nah, kalau tablet salut gula itu dia tabletnya dilapisi oleh gula yang berwarna ataupun tidak berwarna. Contohnya kayak Neurobion ini. Jadi dia itu supaya bisa menutupi rasa pahit, jadi dilapisi oleh gula ya. Nah, dia juga dimakanya di dalam oral gitu. Lalu ada tablet salut enterik, itu yang dilapisi atau lapisan yang tidak melarut ataupun hancur di lambung. Jadi hancurnya itu di usus, itu tablet salut enterik. Jadi kalau enterik itu dia
Kalau enterik itu dia hanya bisa larutnya tuh di atau hancurnya di usus, bukan di lambung ya. Tablet salut enterik itu. Kalau tablet salut selaput, dia itu biasanya di selaput tipis dari polimer, dan dia itu cepat larut dibandingkan dengan salut gula ya. Dia bisa pecah di lambung, bisa juga di usus kalau salut selaput itu. Sama pemakaian oral juga. Lalu tablet kunyah itu berarti dia akan segera hancur ketika kita mengunyahnya, dan dia akan melarut di mulut gitu. Itu juga pemakaiannya oral. Oke, itu tablet kunyah. Lalu selanjutnya ada tablet effervescent. Kalau effervescent itu tablet berbuih. Jadi kata kuncinya kalau effervescent itu dia punya buih ya, gas tertentu gitu kan. Nah, itu yang punya gas tuh ketika dicampur dengan air. Makanya juga oral. Ya, ada contohnya CDR nih. Terus ada tablet hisap. Kalau hisap itu bentuknya seperti cakram ini. Jadi dia tuh ada dia akan larut dalam rongga mulut, memberikannya efek yang lokal, jadinya pada organ tertentu. Nah, disebut juga dengan troches gitu ya. Pemakaiannya juga oral. Lalu ada pil. Kalau pil itu sediaan padat bundar gitu, bentuknya bundar seperti ini kayak pil KB contohnya ya. Nah, terus kaplet. Kalau kaplet itu dia bentuknya tablet tapi bentuknya lonjong ini. Jadi bentuknya padat seperti tablet tapi dia lonjong, itu namanya kaplet. Pemakaian oral juga. Nah, lanjut. Selanjutnya yaitu ada suppositoria. Kalau suppositoria, ini contohnya ini nih dulu kolak ya. Nah, kalau suppositoria contohnya dulu kolak ini, dia dimasukkannya ke dalam dubur, bentuknya tuh kerucut nih ya. Lalu memberikan efeknya juga lokal, bisa juga sistemik, jadi ke peredaran darah. Masukkan ke dalam dubur cara pemakaiannya. Kalau injeksi itu sediaan steril, mau itu di dalamnya bentuk larutan, emulsi, suspensi, ataupun serbuk yang udah dilarutkan atau disuspensi terlebih dahulu, kemudian disuntikan. Jadi caranya injeksi itu yang disuntikan melalui kulit ataupun bisa selaput lendir. Pemberiannya itu secara parenteral, bisa secara IV, intravena ya, langsung ke dalam pembuluh darah, atau IM, intramuskular ya, ke bagian otot, atau intrakutan, intradermal, ke bawah kulit dan lain-lain gitu kan, banyak. Lalu ada sirup. Kalau sirup artinya kalau injeksi itu dia kata kuncinya disuntikan ya. Kalau sirup dia sediaan cair yang mengandung 65 bagian sukrosa dalam larutan. Nah, di sini kalau sirup kata kuncinya dia punya 65 bagian sukrosa, artinya sirup itu dia rasanya manis sekali. Itu ciri-ciri dari sirup ya kata kuncinya. Pemakaiannya oral juga. Suspensi itu sistem heterogen dari 2 fase. Nah, biasanya cairan ataupun semi padat ya. Nah, ini suspensi itu dia bisa oral, bisa parenteral, bisa optalmik ya, atau bisa juga topikal di kulit. Nah, terus selanjutnya yaitu emulsi. Kalau emulsi dia tuh sediaan cair yang tidak stabil secara termodinamika, jadi 2 fase yang tidak saling bercampur. Jadi kalau yang namanya emulsi itu kata kuncinya dia ada 2 fase tidak tercampur ya. Jadi ada 2 fase yang tidak tercampur karena dia terdiri dari minyak dan juga air ya, jadi tidak bercampur. Pemakaiannya bisa oral, bisa injeksi, bisa juga topikal. Kalau gel itu dia sediaan semi padat ya, yang dimana dia itu terpenetrasinya oleh suatu cairan. Nah, ini biasanya digunakannya memang secara topikal, jadi untuk kulit ya. Itu kalau lotion itu sediaan cair berupa emulsi, suspensi ya, kemudian dia itu menggunakan surfaktan yang cocok. Pemakaiannya juga topikal ya di kulit. Lalu krim juga sama, itu bisa semi solid, baik itu berupa emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak, dan pemakaiannya juga secara topikal. Selanjutnya yaitu salep. Nah, kalau salep itu sedang semi solid, dia juga secara eksternal di kulit juga, dan dia itu topikal ya di kulit. Plester juga itu yang diberi perkat, itu plester juga eksternal. Inhalasi itu yang melalui hidung atau alat pernapasan mulut ya, itu juga luar, eksternal. Kalau pasta itu dia yang mengandung lebih banyak bahan padatnya ya, terus dia juga eksternal. Lalu aerosol itu sediaan yang diberi tekanan nantinya memancarkan butiran cairan media gas tersebut aerosol ya.
Lanjut bahan obat. Bahan obat itu terdiri dari bahan yang berkhasiat dan juga bahan yang tidak berkhasiat. Jadi kalau bahan aktif itu yang berkhasiat, bahan tambahan itu yang tidak berkhasiat ya. Lanjut, stabilitas kimia bahan aktif itu bisa diperoleh dalam keadaan padat maupun larutan. Jadi juga dipengaruhi oleh kelembaban, cahaya, ataupun bahan aktif dan juga bahan tambahan. Nah, kompatibilitasnya yaitu ketercampurannya juga harus diidentifikasi antara bahan aktif dan juga eksipiennya. Lalu inkompatibilitasnya, ketercampurannya juga perlu kita perhatikan. Ini pertimbangan bahan aktifnya bisa dibaca ya. Lalu bahan tambahan farmaseutik yaitu yang tidak aktif ya, jadi yang tidak bereaksi atau berkhasiat. Nah ini kalau farmaseutik itu contohnya di sini bisa kita lihat ya, ada pengisi gitu kan. Nah pengisi contohnya kayak Visel, laktosa, nah terus ada pengikat, ada PVP, polyphenylpyrrolidone, terus juga ada PEG 6000 ya, penghancur ada amilum, kalau pelincir ada talc contohnya gitu. Nah terus next selanjutnya yaitu, nah ini perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan tambahan, bisa kalian baca juga. Oke, jadi untuk pertemuan ketiga tutor pengantar ilmu farmasi dan etika kita cukupkan sampai di sini. Yang ingin ditanyakan silakan komentar di kolom chat Edlink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.